Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut materi berikutnya mengenai menentukan nilai optimum. Nah, nilai optimum ini ada dua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, nilai suatu fungsi sasaran atau tujuan ada dua kemungkinan, yaitu bernilai maksimum atau minimum. Istilah nilai minimum atau nilai maksimum disebut juga nilai optimum atau nilai ekstrim. Nah, berarti saat soal kita menanyakan tentang nilai optimum atau nilai ekstrim, berarti dia sedang menanyakan nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, masalah 26. Suatu pabrik farmasi menghasilkan dua jenis kapsul obat flu yang diberi nama Fluin dan Fluon. Tiap-tiap kapsul memuat 3 unsur ingredient utama dengan kadar kandungannya tertera dalam tabel 2.6. Nah, ini dia tabelnya. Menurut dokter, seseorang yang sakit flu akan sembuh jika dalam 3 hari secara rata-rata minimal menelan 12 gram aspirin, 74 gram bikarbonat, dan 24 gram kodein. Nah, jika harga Fluin adalah Rp500 dan Fluon Rp600 per kapsul, bagaimana rencana program pembelian seorang pasien flu? Artinya berapa kapsul Fluin dan berapa kapsul Fluon yang harus dia beli supaya cukup untuk menyembuhkannya dengan meminimumkan ongkos pembelian. Nah, berarti nanti kita fokusnya adalah mencari nilai minimum. Nah, caranya adalah kita buat dulu pertidaksamaannya. Nah, dari tabel kita sudah punya unsur aspirinnya. Unsurnya ada 3 ya, aspirin, bikarbonat, dan kodein. Sedangkan banyak kapsul, banyak gram per kapsul, ada Fluin dan Fluon. Aspirinnya ada 2 untuk Fluin, dan bikarbonatnya 5, kodeinnya 1. Fluon, aspirinnya 1, bikarbonatnya 8, dan kodeinnya 6. Nah, batas minimal menelan obat. Nah, tadi di sini sudah disebutkan pada soal bahwa aspirinnya dia minimal harus menelan 12 gram. Berarti di sini aspirin minimalnya adalah 12. Sedangkan bikarbonatnya 74. 74 dan kodeinnya 24. Totalnya lagi jumlah ya atau harga, jumlah harga. Nah, untuk per kapsul Fluinnya dihargakan sebesar Rp500, sedangkan Fluonnya sebesar Rp600. Kita buat pertidaksamaannya dengan memisalkan. Nah, tadi fokusnya adalah kapsul yang harus dibeli ya, Fluin dan Fluon. Berarti kita misalkan X-nya itu adalah banyak kapsul Fluin yang akan dibeli, sedangkan Y adalah banyak kapsul Fluon yang dibeli. Nah, jadi untuk aspirin ya, rumusnya adalah 2X, karena tadi Fluinnya kita lambangkan dengan X dan Fluon kita lambangkan Y. 2X tambah 1Y atau Y saja ya. 1Y, Y saja. Nah, karena minimal di sini berarti lebih dari sama dengan 12. Nah, minimalnya 12, boleh lebih. Nah, makanya lambangnya lebih dari sama dengan 12. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua, 5X ditambah 8Y lebih dari 74. Lebih dari sama dengan 74. Nah, kemudian yang ketiga, 1X atau X saja ya.
1X atau X saja ditambah 6Y lebih dari sama dengan 24. Nah, ini fungsi kendala, ya, fungsi kendalanya. Dan ingat fungsi kendala. Kemudian yang terakhir, nah inilah tujuannya, tujuan meminimalisir tadi ya, meminimalkan ongkos pembelian, meminimumkan ongkos pembelian. Berarti ini merupakan fungsi optimumnya. Berarti di sini menjadi 500X. Nah, fungsi optimum ZXY 500X ditambah 600Y atau dikecilkan saja 5X tambah 6Y dalam ratus rupiah. Boleh. Tadi ini ingat yang namanya X dan Y harus lebih dari sama dengan 0 untuk program linear. Nah, untuk informasi saja bahwa software Autograph merupakan salah satu software yang digunakan untuk menggambarkan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear. Nah, ini kecanggihan sekarang ini penggunaan aplikasi. Kemudian ada lagi namanya Autograph juga dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai grafik fungsi, misalkan fungsi kuadrat dan fungsi logaritma. Nah, kita lanjut saja untuk penyelesaiannya. Nah, ini kita anggap pertidaksamaan pertama, ini kedua, ini ketiga. 4 dan 5. Tujuannya tadi meminimumkan ini 5X tambah 6Y dalam ratusan rupiah. Nah, kita gambar terlebih dahulu. Nah, tekniknya seperti yang Ibu ajarkan pada materi sebelumnya, menggambar daerah penyelesaian. Nah, teknik menggambar kemarin masih diingat bahwa kita memisalkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kemudian kita gambarkan ke bidang kartesius. Nah, kita mulai dari pertidaksamaan yang pertama yaitu 2X tambah Y lebih dari sama dengan 12. Nah, X sama dengan 0. Berarti 2 kali 0 tambah Y sama dengan 12. Berarti Y-nya 12. Berarti titiknya 0,12. Lanjut untuk Y sama dengan 0. Berarti 2X tambah 0 sama dengan 12. Nah, 2X sama dengan 12 berarti X sama dengan 12 bagi 2 yaitu 6. Titiknya diperoleh 6,0. Gambarkan 0,12. Nah, ini mewakili satu kotak adalah 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, kemudian di sini X-nya 6. 2, 4, 6. Berarti di sini. Seperti itu. Kita garis. Nah, titik uji. Nah, ini pertidaksamaan garis pertidaksamaan yang pertama kita uji. Titik uji masih 0,0. Masukkan ke pertidaksamaan. Berarti 2 kali 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 12. Berarti 0-nya lebih dari sama dengan 12. Nah, pernyataannya salah. Karena 0 itu kurang dari 12. Berarti daerah titik uji adalah daerah yang salah. Kita arsir. Lanjut ke pertidaksamaan yang kedua yaitu 5X tambah 8Y lebih dari sama dengan 74. Masih sama, X sama dengan 0. Substitusikan 0-nya menjadi 8Y sama dengan 74. 74 per 8. Kecilkan menjadi 37 per 4. Berarti titiknya adalah 0,37 per 4. Atau jadikan pecahan campuran menjadi 91 per 4. Kemudian Y sama dengan 0. Substitusikan ke pertidaksamaan menjadi 5X sama dengan 74. 74 bagi 5. 74 per 5. Nah, dijadikan pecahan campuran menjadi 14, 4 per 5, 0. Kemudian kita gambarkan ke bidang kartesius. 0,9 seperempat. 0,9 seperempat. 2, 4, 6, 8, 9 seperempat. Berarti juga sedikit. Oke. Kemudian 14, 4 per 5. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 4 per 5.
Berarti sekitar di sini. Nah, kita buat garisnya. Nah, ini adalah garis pertidaksamaan yang kedua. Nah, kita uji dengan titik 0,0. Masukkan ke pertidaksamaannya. Nah, 0 diperoleh 0 lebih dari sama dengan 74. Nah, pernyataannya juga salah. Berarti daerah di titik 0,0, berarti daerah di sini semuanya bernilai salah. Berarti ini yang akan kita arsir. Kita lanjut. Pertidaksamaan yang ketiga. Nah, ini tadi pertidaksamaan yang ketiga, X tambah 6Y lebih dari sama dengan 24. Substitusikan X sama dengan 0. Berarti 0 tambah 6Y sama dengan 24. 6Y sama dengan 24. Y sama dengan 4. Berarti 24 bagi 6. Titiknya 0,4. Lanjut. Y sama dengan 0. X tambah 6 kali 0 lebih sama dengan 24. Berarti X-nya 24. Berarti 24,0 titiknya. Gambarkan 0,4 di sini. Lanjut 24. Berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Nah, di sini. Oke, kita garis. Ini adalah pertidaksamaan yang ketiga. Uji lagi. Titik ujinya 0,0 masih. Masukkan, substitusikannya 0. 0 lebih dari sama dengan 24. Ujinya adalah daerah yang salah, daerah yang kita uji. Berarti di sini yang di bawah merupakan daerah yang salah sehingga kita arsir. Nah, ada lagi syaratnya X harus lebih dari sama dengan 0. X itu adalah sumbu Y. Nah, dan Y adalah sumbu Y lebih dari sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Berarti ini dan yang ini adalah daerah bukan penyelesaian. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Nah, dari daerah penyelesaiannya ini, kita punya titik-titik koordinat yang bisa dijadikan acuan sebagai penyelesaian. Nah, penyelesaiannya tentu berada di daerah penyelesaian. Nah, titik yang dekatnya itu adalah, nah, yang pertama sudah jelas di sini titik 0,12. Kemudian ada lagi titik yang jelas di sini, titik 24,0. Dan ada titik di sini. Nah, titik itu kan perpotongan antara dua garis. Ternyata di sini ada, yaitu perpotongan antara pertidaksamaan yang pertama dengan pertidaksamaan yang kedua. Sedangkan ada satu lagi di sini adalah perpotongan antara pertidaksamaan kedua dengan pertidaksamaan yang ketiga. Nah, ada dua titik ekstrim. Nah, tadi A, ini kita anggap A. Nah, ini kita anggap B, 24,0. Dan ini kita anggap titik C. Dan ini kita anggap titik D. Nah, untuk titik C, kita cari dulu. Karena dia perpotongan antara pertidaksamaan yang pertama dengan yang kedua, maka kita eliminasi salah satu variabel dari persamaan 1 dan 2. Nah, ini konsepnya eliminasi substitusi. Nah, tadi persamaan yang pertama itu adalah 2X tambah Y sama dengan 12. Dan yang kedua 5X tambah 8Y sama dengan 74. Nah, untuk menghilangkan variabel Y. Variabel Y kita kalikan persamaan yang pertamanya menjadi 8. Supaya dia bisa kita hilangkan. Berarti 8 kali 2, 16X. 8 kali Y, 8Y. 8 kali 12, 96. Kemudian dikurang dengan 5X tambah 8Y sama dengan 74. Hasilnya adalah, nah, kurangkan 16X dikurang 5X. Berapa? 11X. 8Y kurang 8Y 0, makanya tidak ditulis. 96 kurang 74, 22.
Nah, berarti X kita bagi saja 22 bagi 11, yaitu 2. Nah, tinggal substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Nah, dari persamaan ini ya. Nah, kita anggap aja yang pertama, ambil aja yang pertama. Berarti 2 kali 2 tambah Y sama dengan 12. Berarti 4 tambah Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 kurang 4. 12 kurang 4, 8. Berarti dapat Y sama dengan 8. Berarti titik koordinat C itu adalah 2,8. Nah, sekarang kita cari lagi yang D. Nah, yang D itu diperoleh dari perpotongan antara pertidaksamaan kedua dengan yang ketiga. Nah, kita jadikan sama dengan yang kedua tadi 5X tambah 8Y sama dengan 74. Dan yang ketiga X tambah 6Y sama dengan 24. Yang mudah kita eliminasi X. Nah, berarti persamaan pertama tetap. Persamaan kedua kita kalikan 5 supaya sama koefisien X. Mudah kita eliminasi. Berarti ini 5X tambah 30Y sama dengan 24 kali 5, 120. Nah, tinggal dikurang supaya dieliminasi X-nya. 8Y kurang 30Y. Nah, jelas 5X kurang 5X tadi 0. 8Y kurang 30Y negatif 22. Atau, nah ini kita kurangkan ke atas boleh ya. 30Y kurang 8Y, 22Y. 120 dikurang 74, 46. Sah-sah aja ya. Nah, boleh kita kurangkan dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Nah, tujuannya supaya positif tadi kita kurangkan dari bawah ke atas. Nggak masalah. Yang penting sama. Kalau dari bawah ke atas semua, berarti semuanya seperti itu. Jangan yang satunya dari bawah ke atas, yang satunya lagi atas ke bawah. Nah, salah. Nah, sekarang sudah diperoleh 22Y sama dengan 46. Berarti Y sama dengan 23/11. Diperoleh titiknya adalah titik Y sama dengan 23/11. Substitusikan ke salah satu persamaannya, yaitu 2 atau 3. Nah, kita ambil yang ketiga, lebih mudah. X sama dengan 6 kali 23/11 sama dengan 24. Berarti X sama dengan 24 kurang 138 itu diperoleh dari 11 kali 6 tambah 23. 138/11. Nah, kita kurang, berarti 11 kali 24 kurang 138. Hasilnya adalah 126/11, kecilkan. Nah, atau tetap saja 126, berarti titiknya adalah 126/11, 23/11 titik D. Nah, dari perolehan titik-titik inilah yang akan kita substitusikan ke fungsi optimum menjadi nilai optimum. Nah, fungsi optimum kita tadi adalah Z X, Y sama dengan 5X tambah 6Y. Tadi ada 4 titik yang kita peroleh. Yang pertama 0,12, yang kedua 24,0, yang ketiga 2,8, yang keempat 126/11, 23/11. Substitusikan satu per satu. Mulai dari A. Nah, ganti A-nya 0,12. Ganti X dan Y menjadi 0,12. X-nya 0, Y-nya 12. Berarti 5 kali 0 tambah 6 kali 12. 0,72. Berarti nilainya adalah 72. Dan B, X-nya 24, Y-nya 0. Berarti 5 kali 24 tambah 6 kali 0. 120 tambah 0, 120. C 2,8, berarti X-nya 2, Y-nya 8. 5 kali 2 10, 6 kali 8 48, menjadi 58. Nah, kemudian ini terakhir 5 kali 126/11 tambah 6 kali 23/11. Diperolehlah. Nah, 11 kali 5 tambah 126.
630 per 11. 11 kali 6 tambah 23. Ya. 11 kali 6 tambah 23. Hasilnya 138 per 11. Jumlahkan. Hasilnya adalah 768. 69 per 11. Nah, dari keempat titik tadi kan yang ditanya adalah meminimalisir ongkos dalam ratusan rupiah tadi ya. Nah, berarti di sini dalam ratusan rupiah kan tinggal menambah 02. Berarti ini artinya biaya yang dikeluarkan 7.200, kalau yang ini 12.000, kalau yang ini 5.800, kalau yang ini 6.900-an atau 7.000 lah. Nah, jadi yang mana yang paling rendah? Nah, yang paling rendah adalah di titik C, yaitu sebesar 5.800. Nah, jadi maksudnya biaya yang dikeluarkan yang paling kecil adalah 5.800 dengan cara membeli 2x. Tadi X kita misalkan adalah fluin. Nah, membeli 2 fluin dan 8 fluon. Karena Y-nya tadi adalah fluon. Nah, rinciannya 2 buah fluin, fluinnya 2 buah dan fluonnya 8 buah sebesar 5.800 rupiah. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti materi kata untuk menentukan nilai optimum sudah selesai. Kita lanjut, jika ada pertanyaan, silakan diajukan ke grup WhatsApp kita. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.